Hai semua, Romo, Suster, Bapak Ibu, dan teman-teman kaula muda, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Lorencia Ivana Susilo, biasa dipanggil Caca. Saya berasal dari paroki Santo Petrus Sambiroto, Semarang. Pada kesempatan kali ini, dengan bangga, Caca akan menceritakan kisah Santo Pelindung dari paroki Caca, yaitu Santo Petrus. Santo Petrus lahir di Betsaida sekitar tahun 1 Masehi. Nama asli dari Santo Petrus adalah Simon bin Yunus. Kemudian, Yesus memberi nama baru yaitu Petrus yang artinya dalam bahasa Latin adalah batu karang. Petrus adalah nelayan biasa. Ia bukan ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Ia bukan pemungut cukai yang ditakuti. Dan ia bukan pegawai Herodes yang memiliki kekuasaan. Ia bukan apa-apa. Namun anehnya, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya ketika Petrus sedang menjala ikan. Dan Petrus pun langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan lalu mengikuti Yesus. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa Petrus adalah orang yang memiliki gelora yang menggebu-gebu dalam melakukan pelayanan. Mengawali perjalanan Petrus menjadi murid Yesus, Petrus merasa tidak pantas karena ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Peristiwa ini diperlihatkan ketika mereka sedang berada di Danau Genesaret, yaitu saat Petrus tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucapkan, "Pergilah daripadaku, sebab aku ini adalah orang yang berdosa." Namun yang menarik, Yesus menjawab, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, di antara 12 murid Yesus, Petrus terkenal orang yang paling vokal dan berbakat untuk menjadi pemimpin. Dia menjadi juru bicara ke-12 murid Yesus. Lebih penting lagi, Petruslah orang pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus mempunyai kelemahan. Di antara 12 murid Yesus, Petruslah yang paling getol berjanji. Seperti pada Matius bab 26 ayat 35. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Petrus juga berjanji. Lukas bab 22 ayat 33. "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Namun dalam kerendahan hati Petrus mengakui kerapuhan dan kesalahannya karena sudah menyangkal Yesus. Petrus bertobat dan berbalik dari penyangkalannya, dan pada akhirnya ia dipakai secara luar biasa sebagai saksi Kristus. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus menegaskan pengampunan Petrus dan pengangkatannya kembali menjadi seorang rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus juga menjadi pembicara utama di depan orang-orang perkumpulan Yerusalem. Dan gereja memulai pertobatan dengan 3.000 jiwa baru. Petrus juga menyembuhkan orang yang lumpuh dan berkhotbah secara berani. Penangkapan, pemukulan, dan ancaman tak menghentikan semangat Petrus dalam memberitakan kebangkitan Kristus. Petruslah yang kemudian menjadi rasul pertama penghubung penginjilan bangsa-bangsa non-Yahudi, dan dia setia kepada panggilan Tuhan sampai akhir hayatnya. Melalui kehidupan Petrus, kita bisa melihat bahwa Allah dapat bekerja dalam diri seseorang tanpa melihat kelemahan dalam diri orang tersebut. Nah, untuk kita kaula muda, kita harus terus berkarya. Walaupun kita masih banyak kekurangan dan belum banyak pengalaman, tetapi Tuhan meminta kita untuk terus berkarya dan mewartakan kabar gembiranya. Percayalah bahwa Tuhan dapat menggunakan kita untuk hal-hal yang besar dan luar biasa. Petrus sang batu karang sudah membuktikannya kepada kita. Sekian dari Caca, terima kasih, berkah dalam.